Desa Jirak adalah salah satu desa yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Tabalong, tepatnya berada di Kecamatan Pugaan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan jumlah penduduk berkisar sebanyak 1.124 jiwa. Secara administratif, Desa Jirak memiliki 5 RT, dengan total wilayah seluas 11,40 km. Desa ini termasuk daerah dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 1.000 meter di bawah permukaan air laut. Sebagian besar mayoritas penduduk di Desa Jirak berprofesi sebagai petani, peternak, serta sebagai nelayan menangkap ikan di rawa-rawa maupun pedagang ikan. Melimpahnya hasil produksi ikan segar hasil tangkap maupun hasil budidaya di wilayah Desa Jirak, Kecamatan Pugaan, warga mulai melakukan olahan produk ikan segar menjadi olahan produk perikanan yang variatif untuk dapat menambah pendapatan keluarga. Salah satu olahan ikan yang sudah cukup digandrungi warga Desa Jirak yakni membuat ikan segar menjadi ikan kering. Seperti yang dilakukan salah seorang warga Desa Jirak RT 2 Muhammad Randi yang sudah membuat ikan kering lokal dan saat ini yang mulai mengembangkan pembuatan ikan kering patin. Randi sudah berkecimpung di dunia perikanan dari kecil, mulai dari mencari ikan, menjual, sampai membuat olahan ikan segar menjadi ikan kering. Berbekal ilmu yang didapatnya sejak kecil itulah, Randi sempat dipercaya oleh Dinas Perikanan untuk memberikan ilmunya tentang pembuatan ikan kering patin di saat pelatihan beberapa tahun lalu. Dan mulai belajarnya ikan kemungkinan sejak kecil. Tempat kita di Kalteng, di Barito. Dari kecil itu sudah dari pencarian sampai ikut menjual kayak gitu. Kalau istilahnya jawabannya sekarang perikanan, kalau kita kan jawabnya cari ikan gitu aja namanya gitu. Pernah ikut dari mencari sampai menyiang sampai ikut menjual. Jadi semua ikan dari ikan kecil sampai yang besar. Misalnya seperti ikan saluang yang kecil-kecil dan puyau dan biawan yang lainnya, baung yang besar, tauman sama tapah, pipih, itu pernah kita kerjakan. Dari ikan yang satu pikul bisa diiris-iris. Nah dari situlah kita tahu pembuatan ikan asin itu. Kalau di Barito kan di daerah Kalteng kan mungkin laris gitu, nah bisa semua orang makan itu. Makanya dari sini kan mungkin alhamdulillah dengan ada pelatihan diadakannya kemarin 2019 kalau salah lupa gitu nah. Ada kegiatan pembuatan ikan kering dari Dinas Perikanan. Jadi kita ditunjuk sebagai pelatih gitu, nah dipercaya untuk melatih 8 desa kalau tidak salah kemarin. Ikan kering patin melihat tingginya konsumsi masyarakat akan ikan kering, sehingga Randi pun serius untuk menekuni peluang usaha ini. Terlebih masih sedikit masyarakat yang bisa mengolah ikan patin segar menjadi ikan patin kering. Untuk mendapatkan pasokan bahan baku utama pembuatan ikan kering yakni ikan patin segar, Randi bekerja sama dengan kelompok perikanan yang ada di Desa Jirak untuk menyediakan ikan patin sesuai dengan pesanan. Selain itu juga Randi membuat ikan kering dari ikan lokal yang didapat dari hasil tangkap. Baru-baru ini kan ada kelompok dibantu kolam dan isinya alhamdulillah ada beberapa ikan termasuk patin gitu nah. Jadi kita kerja sama. Kecuali kan sudah panen jual, kita ada yang perlu kita bisa cari keluar ke lain anunya bibit ikannya karena mendesak. Salah satunya itu tadi kita ada kerja sama mereka gitu. Campuran sih boleh, seperti biawan, saluang, sanggi atau sanggiringan dan lais dan yang lainnya. Proses membuat ikan kering patin berbeda dengan membuat ikan kering lokal. Pasalnya patin banyak mengeluarkan darah ketika dibersihkan. Sehingga dalam pembuatan ikan kering harus dilakukan pembersihan beberapa kali agar tidak ada lagi darah yang tersisa dalam ikan patin, sehingga proses penjemuran nantinya ikan patin tetap bersih.
Dari awal proses pembersihan ikan patin, perendaman, penggaraman, sampai penjemuran memerlukan waktu 2 hari apabila cuaca panas. Kalau ikan patin itu proses pembuatannya pertama kita potong pantingnya, kalau bahasa kita belakang dan sayap di giganya. Terus kita iris, dimana kita dari ukurannya yang di bawah siripnya itu. Terus kita, kalau patin ini kan dominannya banyak darahnya itu gitu, nah jadi kita lebih hati-hati. Jadi kita siram, habis kita balah separuh itu sampai kepala, belum kita potong kepalanya lagi, belum belah. Jadi kita siram dulu pembersihan. Setelah itu kita potong, kita siram lagi sekali darahnya tadi kita. Habis itu kita buka atau kita gini lah, kita di apa namanya itu boleh direkah lah gitu, nah sudah rata kan kita tarik parutnya, habis kita bersihkan sampai kurang darahnya nggak begitu banyak bersih, dah kita rendam ke jidar atau gador yang berisi air. Jadi kita rendam di situ dulu, boy. Nah setelah kita rendam, anggaplah sekian kilo udah habis, seperti itu caranya, karena harus bersih patin ini pembuatannya. Dan setelah pengeringan, setelah penyiangan penggarihan, pemesanan kita ini ada 2, Bu. Ada yang pakai kepala, ada yang dipotong. Jadi ada 2 macam. Setelah kita pembersihan tadi, kita yang kedua, tahap kedua itu pembersihan kedua kali lagi, untuk di tulang-tulangnya, untuk di semuanya di sisi-sisi yang ada berkaitan darah itu tadi. Jadi kita setelah bersihkan, kita tingkulup, kita keringkan, Bu. Habis itu ada tambahan dari kita, yaitu ketumbar dan janar bahasanya. Dicampur di dalam baskom atau gadur sekitar 2-3 jari banyunya, untuk kita merendam ikan patin tadi. Manfaatnya pertama supaya tidak amis, yang kedua menyintalkan daging, itu yang Bu, antara 2 itu. Jadi kita aduk lah di dalam itu tadi, seberapa pun ikannya kita rendam itu dulu sama ketumbar dan kunyit tadi. Habis itu kita tingkul lagi, keringkan. Setelah selesai baru kita penggaraman. Dalam proses pembuatan ikan kering, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah proses penggaraman. Dilakukannya penggaraman adalah untuk mengeluarkan air dari ikan dan digantikannya dengan garam, sehingga kadar air dalam ikan akan berkurang. Dan dalam proses pembuatan ikan kering, Randi menggunakan garam krosok atau garam kasar agar penampilan dan tekstur daging ikan lebih bagus. Kalau uyah beriodium itu hasilnya beda, Bu. Ada boleh, kada dianjurkan uyah beriodium untuk menggaram ikan, untuk penggaraman ikan. Beda, pertama beda hasilnya. Penggaramannya kita terantang, jangan tinggul. Masalahnya bisa kan supaya rata aja, itu aja, Bu. Jadi kita terantangkan, susun sampai ke atas. Susunnya ndak tumpuk-tumpuk gini, Bu. Kita harus mutar sampai naik ke atas gitu, nah gitu mutar. Jadi setelah itu kita tutup 1 malam, dari pagi kan nyiang 1 malam, pagi besok udah dibasuh besokin kita bersihkan lagi sampai kan, karena bila keringnya pasti ada putih-putih itu karena garam masih lengket. Jadi kita harus bersihkan. Nanti mungkin ada contohnya, ada yang sudah kering. Nah kalau ikan kecil, Bu, tergantung. Nah patin tadi kan ada yang mau ada yang hambar, ada yang K7 masin. Nah itu aja tergantung uyahnya. Kalau 10 kilo itu 3 kilo masin itu, Bu, itu sedang masinnya. Kalau yang mau hambar 1,5 kilo aja uyahnya, nah gini. Ya kalau ikan kecil lokal yang lain seperti puyah, saluang dan lainnya, tergantung kehendak kita hambar atau masin itu tuh. Itu prosesnya mudah aja. Habis siang bersihkan, garam aja. Besok ya cuci, jamur aja lagi. Kalau patin ini tersulit sedikit, rumit. Masalahnya kalau kada lingis darahnya itu,
Pertama dihurungi lalat atau berangai. Berangai itu rentan itu. Nanti kan bisa ada ulat kalau ndak jaga. Makanya waktu kita penjemuran iwak patin itu kita surtir, Bu. Jemur kita hari ini setengah hari kita lihat dulu. Adakah tahinya, kan bisa ada yang ditingganya itu. Nah, bila ndak ada ya enggak apa-apa, aman. Setelah itu ya kita bangkit yang jam ini sorenya kan biasanya patin ini 2 hari belum normal keringnya. Kalau 1 hari itu masih kurang, masih 85% gitu. Ikan patin yang sudah kering pun dikemas agar terlihat cantik dan siap untuk dipasarkan di Kabupaten Tabalong hingga luar Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan harga jual kisaran Rp55.000 sampai Rp60.000 per kilogramnya. Salah satunya ke daerah Tamiang, Layang, dan Ampah. Sesuaikan pemesanan aja. Kalau ulun sesuaikan pemesanan aja lagi dulu. Nah, untuk sementara itu aja. Kalau untuk ikan patin, kalau ikan lokal kan hari-hari aja. Dapat siang jual, 1 minggu kan mungkin ada yang bisa pembeli kan nukar bisa ada. Datang karena pembeli banyak. Selain pada pembeli kan orang kan mau acara yasinan, haulan, dan acara perkawinan pun bisa mesan dulu 1 bulan dulu. Paling banyak itu satu pikul, Pak. Cuma itu jarang. Kemungkinan kan paling maksimal itu 50 sampai 30, 20, tergantung pesanan aja. Kalau ikan hari-harian itu kalau dihitung per bulannya, kemungkinan berapa itu, Bu? Bisa 2 pikul kalau dihitung 1 bulannya itu. Atau dikumpulkan satu kelompok ulun. Kalau untuk 1 desa dihitung lebih itu. Karena kan per RT itu semuanya sini hampir nelayan gitu, nah, nelayan di Baruh gitu. Berbekal pengalaman dirinya yang sudah puluhan tahun membuat ikan segar menjadi ikan kering, membuat pria 33 tahun ini tidak pernah mengalami kegagalan selama proses pembuatan ikan kering. Randi pun berbagi tips kepada kita semua agar dalam pembuatan ikan kering patin dapat berhasil. Pertama itu proses penyiangan itu. Yang kedua penjemuran. Karena kalau ikan itu dijemur langsung di tengkulup 1 hari, jelas supaya kulitnya ini ubah karena kalawasan karena matahari. Maksimal kan kita 3-4 jam itu harus dibalik. Makanya kan pertama itu kita harus tengkulap dulu 1 jam atau 2 jam, mengitiiskan airnya di ikan patin tuh. Tengkulap, buka lagi karena sampai tengah hari. Kan kondisi kita kadang tahu kalau 1 hari itu. Kalau triknya pol 1 hari, enggak hujan, jam 11, jam 12 kita balik. Habis itu jam 2 kita balik lagi. Habis itu kita lihat karena itu untuk 1 hari prosesnya. Untuk hari proses kedua kita bolak-balik 2 jam balik, 2 jam, 1 jam balik. Melihat kondisinya kan, kita melihat kondisi latar ikan ini, nah gimana baiknya, ada gimana yang kalau minyaknya ada dari patin ini ada terus. Sampai kering pun pasti masih ada minyaknya. Kecuali garamnya banyak. Ya kalau garamnya, contohnya ikannya, kalau garamnya itu banyak, buah kalau ditelantangkan semuanya ini memutih, garamnya timbul, Bu. Kalau musim hujan ikan itu tuh terus aja berada di dalam situ sampai 2 hari 3 hari. Kalau hujannya itu beruntun hari-hari, tidak bisa kita jemur, maka kita angkat, dibuat di dalam plastik putih yang besar, kan ada orang-orang jual. Jadi kita buat di situ aja, ditambahi garamnya sedikit, habis itu kita bulun, buat di kulkas aja, aman. Karena ikan tuh sampai 3 hari 4 hari enggak apa-apa. Melihat melimpahnya produksi perikanan di wilayahnya ini, membuat beberapa warga mulai menekuni mengolah olahan produk ikan segar menjadi ikan kering. Sehingga hasil produksi ikan kering di wilayah Desa Jirak cukup banyak, yakni mencapai 150 kg per bulannya, baik dari hasil ikan kering lokal maupun ikan kering patin. Bermula untuk konsumsi pribadi,
Kini olahan kering ikan lokal maupun ikan kering patin mampu berkembang dan menjadi produk andalan dari Desa Jirak. Pasalnya hingga kini olahan ikan kering tersebut sudah dipasarkan hingga luar Kabupaten Tabalong. Kepala Desa Jirak, Pansyah, mengatakan bahwa dari pemerintah desa mendukung penuh kegiatan yang dilakukan warganya untuk menambah pendapatan keluarga di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda. Itu sangat bagus dari masyarakat Jirak, bisa menghasilkan pendapatan masyarakat itu yang lebih daripada dulunya. Lebih tinggi dibuat ikan asin lah, mahal harganya. Kalau dijual masih hidup itu paling berkisar 20.000 1 kilo. Potensial, Bu. Karena pemasarannya tuh sekarang ini agak ya bisa diterima lah di pasaran dari ikan patin itu, Bu. Ya dari kami desa untuk mempelajari sangat besar, Bu, untuk mendorong masyarakat itu supaya bisa menjadikan ikan patin itu menjadi ikan asin, supaya pendapatan masyarakat itu lebih berkembang dan lebih banyak daripada penghasilan yang sekarang. Karena sekarang kan ada kolam itu dibudidayakan untuk pembesaran ikan patin. Besarnya potensi perikanan di wilayah selatan Kabupaten Tabalong ini membuat Balai Penyuluh Pertanian Kelua bersama dengan para kelompok perikanan berupaya untuk terus mengembangkan budidaya perikanan, baik berupa hasil ikan segar maupun produk olahan yang bernilai ekonomis. Koordinator BPP Kelua, Munardi, mengatakan bahwa perkembangan hasil produksi sektor perikanan di wilayah selatan, baik di Kecamatan Pugaan maupun Kecamatan Kelua, berkembang secara signifikan dari tahun ke tahun, baik hasil melalui kolam tanah maupun kolam terpal. Ya, untuk perkembangan tahun-tahun ini semakin bertambah karena posisi atau harga tawar untuk perikanan rupanya petani sudah tertarik baik di perikanan kolam tanah atau kolam terpal. Nah, ini akan menambah penghasilan atau pendapatan, jadi banyak petani yang sudah membuat kolam budidaya ikan. Luar biasa untuk hasilnya, perkembangannya makin berkembang ya. Nah, biasanya kemarin satu kolam ada 4.000, sekarang malah lebih. Ada beberapa kolam yang satu kolamnya 4.000 aja sudah. Nah, dan itu dari satu desa. Untuk beberapa desa ada potensinya luar biasa untuk kolam ini. Untuk BPP Kelua itu ada 2 kecamatan ya. Pertama Kecamatan Kelua, nah itu potensi untuk perikanan adalah di Sungai Buloh, juga ada perikanan keramba. Nah, kemudian ada juga di Kecamatan Pugaan. Nah, Kecamatan Pugaan ini ada di wilayah Desa Jirak ya. Untuk akhir-akhir ini kemarin ada perhatian khusus ya sebelum Dinas Perikanan bergabung. Nah, kemarin ada pembinaan dari Dinas Perikanan tahun kemarin. Nah, di sana ada kolam, percetakan kolam, dan Desa Bugaan juga ada. Adanya pembuatan ikan segar menjadi ikan kering mendapat tanggapan positif dari BPP Kelua. Olahan tersebut tentu dapat menambah pendapatan keluarga. Pasalnya nilai jual ikan kering lebih tinggi dibandingkan ikan segar. BPP Kelua pun menilai potensi pembuatan ikan kering sangat potensial dikembangkan di wilayah Kecamatan Pugaan maupun Kecamatan Kelua karena melihat tingginya konsumsi masyarakat akan ikan kering di pasaran. Kalau dari BPP, Angkatan Penyuluh, ini sangat luar biasa ya,
Karena apa? Nah, karena dengan adanya pembuatan atau pengolahan dari ikan menjadi ikan kering, nah itu yang jelas itu menambah pendapatan. Biasanya kalau dijual dari kolam langsung ke pembeli, nah itu bisa harga ada 28, kadang-kadang turun, apalagi saat-saat semua panen ya, mungkin di daerah Amuntai panen, di Tabalong panen, itu akan mempengaruhi harga. Nah, dengan adanya pengolahan ikan karing ini, di sampingnya tahan lama, bisa disimpan dan bisa mendapatkan penghasilan yang agak lebih. Nah, ini sebenarnya luar biasa ini. Sangat-sangat berpotensi karena apa ya? Kemarin baru mencoba aja, kemarin sudah pemasaran paling enggak untuk lokalan kalau untuk masyarakat ada pesta perkawinan itu ada sudah pesanan untuk kan. Nah, kemudian sudah ke Kalteng, nah, pemasarannya. Nah, mudah-mudahan ini nanti dari segi kemasan, segi pemasaran bisa lebih luas gitu. Nah, apalagi mohon maaf karena kedepannya kita menyambut IKN, paling enggak juga ini nanti akan sangat diperlukan untuk ibu kota baru ya, yang namanya ikan karing ini. Nah, mudah-mudahan ini prospek baik untuk di wilayah selatan, khususnya di Tabalong. BPP Kelua siap untuk mendorong dan memberi pelatihan kepada masyarakat yang ingin mencoba membuat ikan kering, sehingga olahan ikan kering nantinya mampu membantu perekonomian masyarakat di tengah pandemi sekarang ini. Nah, kalau untuk BPP sifatnya adalah fasilitator ya, kita akan mendorong, kemudian kita akan mungkin memberi pelatihan. Nah, mungkin kerjasamalah dengan aparat desa, mungkin ada dari dinas, nah supaya ada selalu koordinasi dan hubungan yang sinergis karena untuk masyarakat kita. Harapan kami ya, kami sangat mendukung ya dengan adanya pengolahan ikan karing ini. Mudah-mudahan ini adalah suatu peluang usaha dan nantinya paling enggak dari desa itu bisa membaca bahwa peluang ini untuk bisa satu meningkatkan produksi, meningkatkan penghasilan dari masyarakatnya. Kemudian ini bisa peluang usaha atau UMKM. Mungkin desa atau pemerintah ini bisa ini menjadi lapangan kerja. Mohon maaf sekarang kita tahu sendiri bahwa mencari pekerjaan ikan sulit, nah, dan di pertanian, di perikanan ini adalah sangat-sangat banyak peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi sebenarnya wirausaha yang akan mendapatkan penghasilan. Nah, ini. Jadi harapan kami berharap ini ada peluang yang luar biasa dan kalau bisa nanti dikembangkan di desa-desa lainnya.